Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afiana Nurlaidia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis cerpen dengan model example non-example. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa, selain ketiga keterampilan lain yaitu membaca, menyimak, dan berbicara. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, yang bersifat produktif dan efektif. Sedangkan keterampilan menulis merupakan kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang atau simbol-simbol. Cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara singkat, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Menurut Ahmad, pada umumnya struktur cerpen terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang keenam koda. Yang pertama abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Yang kedua orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, tempat dalam sebuah cerpen tersebut. Yang ketiga, komunikasi, urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya dilihat dari struktur tersebut. Yang keempat, evaluasi, konflik yang terjadi dan menunjukkan pada klimaks serta mulai mendapatkan solusi terhadap masalah yang dialami dalam cerpen. Yang kelima, resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang terakhir koda, yaitu nilai atau pembelajaran yang bisa dapat diambil dari teks cerita oleh pembaca tersebut. Menurut Kosasih, unsur-unsur cerpen terbagi menjadi 5 unsur, yaitu alur, penokohan, latar, dan tema, serta amanat. Kaidah kebahasaan teks cerpen meliputi: pertama, menggunakan bahasa pilihan kata, idiom, frase, pengolahan paragraf atau isi cerita yang kohesi dan koherensi sehingga alurnya jelas dan runtut. Yang ketiga, bahasa disesuaikan dengan aspek sosial, latar belakang cerita yang membingkai. Langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam bercerita. Roh sebuah cerita terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita, tema harus dihayati betul oleh penulis. Yang kedua, sudut pandang. Dalam menulis cerpen, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama, dari awal sampai akhir cerita harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan sudut pandang aku atau saya dalam bercerita. Yang selanjutnya, penokohan. Mengungkapkan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak yang telah ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah cerita akan terbentuk. Alur atau plot. Macam-macam alur dapat dalam cerita, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, alur sirkuler, yaitu cerita yang dimulai dari A dan kembali lagi ke A. Yang kedua, alur linier, yaitu alur yang dibangun searah maju atau lurus. Yang ketiga, alur foreshadowing, yaitu alur yang dibangun dengan menceritakan masa datang, melompat ke masa lalu, dan pada akhir cerita meloncat lagi ke masa datang. Yang keempat, alur flashback, yaitu
Cerita yang sesungguhnya adalah cerita masa lalu, tetapi justru cerita itu dimulai dari hari ini. Yang selanjutnya menentukan judul. Judul dapat ditulis secara keseluruhan cerita setelah ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Selanjutnya, pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Langkah-langkah menulis cerpen yang berikutnya yaitu tahap persiapan. Dilakukan dengan menentukan tema, amanat, tokoh, latar, sudut pandang yang akan disajikan dalam cerita. Yang kedua, tahap inkubasi. Dilakukan dengan membuat rincian tema cerita dan merancang penyajian rangkaian cerita untuk memperkaya proses penceritaan saat ditulis. Yang ketiga, tahap inspirasi. Dilakukan dengan menemukan inspirasi baru dalam hasil peristiwa inkubasi yang dilakukan sehingga dapat mengalirkan jalan cerita secara lebih mudah. Sentuhan imajinasi penulisan memiliki peranan yang sangat penting dalam tahap ini. Yang keempat, tahap penulisan. Dilakukan dengan menulis secara konkret tanpa menunda lagi. Tahap ini hanya menuliskan cerpen secara tuntas sesuai dengan struktur cerita yang disajikan, karakter dan tokoh serta setting yang disesuaikan dengan bahasa pada aspek sosial. Yang terakhir, yang kelima, tahap revisi. Dilakukan dengan membaca kembali cerpen yang sudah dibuat dengan mengoreksi cerita yang perlu dipersempurnakan agar dapat memberi kesan dan pengalaman kuat pada pembaca. Model eksempel non-eksempel. Model eksempel non-eksempel adalah pembelajaran yang menggunakan bantuan gambar-gambar seperti diagram, foto, atau tabel yang sesuai dengan lingkup materi pembelajaran. Adapun langkah model pembelajaran eksempel dan non-eksempel diantaranya adalah guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar yang digunakan tentunya merupakan gambar yang relevan dalam materi yang dibahas dengan kompetensi dasar. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD proyektor. Pada tahap ini, guru juga dapat meminta bantuan untuk mempersiapkan gambar yang akan dibuat atau sekaligus kelompok siswa. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Biarkan siswa melihat dan menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar detail gambar dapat difahami oleh siswa. Selain itu, guru juga memberikan deskripsi jelas tentang gambar yang sedang diamati. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-4 peserta didik, hasil diskusi dan analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan akan lebih baik jika disediakan oleh guru. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. Peserta didik dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok masing-masing. Yang keenam, melalui dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakukan peserta didik, maka guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketujuh, guru dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan pembelajaran. Kelebihan model eksempel non-eksempel menurut Imas dan Berlin adalah: pertama, siswa memiliki pemahaman dari sebuah definisi dan selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih lengkap. Yang kedua, siswa terlibat dalam sebuah penemuan dan mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari gambar-gambar yang ada. Yang ketiga, siswa akan mendapatkan dua konsep sekaligus karena ada dua gambar yang diberikan, di mana salah satu gambar sesuai dengan materi yang dibahas dan gambarnya yang lainnya tidak. Yang keempat, siswa lebih kritis dalam menganalisis gambar. Yang kelima, siswa mendapatkan pengetahuan dan aplikasi dari materi berupa contoh gambar.
Keenam, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat pribadinya. Kekurangan model example non-example menurut Imas dan Berlin adalah kekurangan model pembelajaran ini adalah keterbatasan gambar karena tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Guru membutuhkan perhatian yang cukup untuk menarik perhatian atas kesiapan bercerita. Yang kedua, model ini tentu saja akan menghabiskan waktu yang akan lama jika antusias siswa yang besar terhadap materi pembelajaran tersebut. Tahap pelaksanaan model pembelajaran example non-example. Yang pertama, persiapan guru untuk menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang telah digunakan. Yang kedua, gambar yang akan dipersiapkan dengan menggunakan media proyektor atau langsung menggunakan poster yang akan ditempel di papan tulis. Yang ketiga, setelah gambar diperhatikan, guru harus memberikan waktu kepada siswa untuk mempelajari, menganalisis gambar yang sudah ada. Yang keempat, siswa bisa diminta secara perseorangan dan bisa juga secara kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Pendapat ditulis dan dipaparkan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, dari komentar dan hasil diskusi siswa, guru menjelaskan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan kemudian menyimpulkan pembelajaran tersebut. Desain pembelajaran keterampilan menulis cerpen menggunakan model example non-example menggunakan KD 4.9. Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikatornya yang pertama yaitu menentukan tema cerita pendek, menyusun kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang terakhir, meninjau kembali cerita pendek yang telah disusun. Tujuan pembelajarannya tersebut adalah yang pertama, siswa mampu menulis cerita pendek sesuai dengan gambar yang telah dipaparkan oleh gurunya. Yang kedua, menyusun kerangka cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang terakhir, keempat, meninjau kembali cerpen yang telah disusun. Materi pembelajaran tersebut yaitu cerita pendek. Yang kedua, unsur-unsur pembangun cerpen. Model pembelajaran menggunakan model example non-example. Media dan bahan pembelajarannya adalah yang pertama media, yaitu media visual atau gambar yang berkaitan dengan tema cerpen. Kemudian LCD proyektor. Bahan dari pembelajaran tersebut yaitu cerita pendek. Sumber pembelajaran yaitu berupa buku pegangan pendidik, buku pegangan peserta didik, buku perpustakaan, kemudian internet. Pendahuluan tentang pembelajaran. Yang pertama, peserta didik melakukan doa sebelum pembelajaran. Yang kedua, pendidik mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, peserta didik menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Isi dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memperhatikan gambar yang ditempel di papan tulis atau yang ditampilkan di LCD proyektor. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis gambar. Yang keempat, peserta didik berdiskusi 2-4 orang dalam satu kelompok untuk menentukan tema yang akan dipilih sehingga tidak ada kesamaan antara 2-4 peserta didik. Dengan setia, guru selalu memantau pembelajaran tersebut. Yang kelima, peserta didik menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen yang telah dipelajari sebelumnya. Yang keenam, peserta didik meninjau kembali cerita pendek yang telah disusun dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketujuh, peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan guru yang bersifat menuntut dan menggali.
merefleksi dan memberikan umpan. Setelah itu, guru memberikan tugas mandiri yang nantinya dapat mengembangkan keterampilan menulis siswa tersebut. Teknik penilaian yang pertama yaitu sikap pengetahuan. Siswa menganalisis terkait unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang kedua, sikap keterampilan, yaitu untuk proyeknya barang yang menarik yang dijadikan tema atau gambar yang menarik. Kemudian, praktek dari peserta didik, yaitu menulis cerita pendek dalam waktu pelaksanaan yang dilakukan setelah pembelajaran. Gambarnya yaitu telah ditentukan oleh gurunya. Cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga model pembelajaran menulis cerpen dengan menggunakan model example non-example dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.